بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga seimbang antara material, spiritual. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fagsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Tapi sebelum membasuh muka, basuh dulu tangan, bukan tang. Dengan keran basuh tangan, gosok tangan. Kuku potong, bagaimana kuku ujung? Allah Ustaz Somad pandai ngomong aja tuh kukunya hitam. Ini bukan daki, ini kena tinta printer kemarin. Dah tengok, potong kuku. Gunting hari Jumat, gunting kuku pagi. Dah selesai itu gosok, tengok mana tahu ada kerak-kerak lilin, mana tahu ada habis ngecat tadi, jangan sampai masuk. Ambil thinner, ambil bensin, gosok. Dah, ini kok hitam ini bang, gosok pakai minyak lampu, kok hitam gak? Bukan ini bukan cat lagi, aku memang hitam, kok ngejek ya? Nah, setelah bersih, barulah ditampung air tadi. Idza staiqaza ahadukum, kalau kamu bangun dari tidur malam, fala yughmis, jangan kau masukkan tanganmu ke dalam air. Bangun malam, tiba-tiba masuk kamar mandi, nampak ada air tergenang dalam ember, masukkan tangan ke dalam, jangan. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci bersih, setelah cuci bersih ambil gayung, cuci bersih, setelah itu barulah berkumur-kumur, ambilkan air, masuk kumur-kumur. Yang paling bagus siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah. Ambil siwak, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari, pagi, siang, malam, pret. Islam sudah mengajarkan anak kita gosok gigi bukan 3 kali. Salat subuh gosok gigi, salat zuhur gosok gigi, salat asar gosok gigi, salat maghrib gosok gigi, salat isya gosok gigi, salat tahajud gosok gigi, salat witir gosok gigi, salat duha gosok gigi, mau salat sunat gosok gigi. Makanya kadang sahabat-sahabat kita diletakkannya siwak di kantong. Luruskan shaf, luruskan shaf. Allahu Akbar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika sholat di Hotel Crown, sholat subuh dengan Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Yaman. Beliau jadi imam, diambilnya siwak, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih. Setelah mulut bersih, kenapa mulut bersih? Karena mulut ini semuanya masuk ke dalam. Dari mulai manna, salwa, jengkol, petai, semuanya masuk, maka dibersihkan dia. Innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti mencium bau busuk. Bukan kawan kita saja yang tersakiti mencium bau busuk, malaikat tersakiti. Habis makan rendang, jengkol, gulai, petai, ditambah lagi dengan belacan, tak gosok gigi. Allahu Akbar. Qul bin nas, malikin nas, nas. Kawan di sebelah tak ada salam ke kiri, kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti gosok gigi. Gigi bagus. Nah, setelah itu tarik air ke hidung, ambil air, masukkan ke hidung, tarik.
Kenapa tarik hidung? Karena dari hidung naik dia ke otak. Ini jantung menyemburkan darah. Kalau tak percaya kita tes berbunyi apa tidak. Biasa kalau mikrofon mahal kedengaran. Tak mahal mikrofon. Itu jantung menyemprotkan darah, darah membawa oksigen, oksigen ditarik naik ke otak. Itulah mengapa sujud kita bagus lama-lama sujud. Allahu Akbar. Kenapa lama sujud? Karena jantung membantu menyemprotkan darah, turun dia ke otak. Nabi SAW ketika dia jadi imam solat, maka bukan waktu jadi solat wajib, solat fardu, enggak. Ketika dia sedang solat tahajud di kamarnya malam, Nabi sedang solat, Allahu Akbar, lama sujudnya, sampai datang Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mencubit tangan Nabi, dicubitnya tangan Nabi. Selesai sholat Nabi tanya, Aisyah, ya kenapa kau cubit tanganku? Lama betul kau sujud ya Rasulullah, kusangka kau udah sakratul maut. Maka ketika diambil air, disedot ke hidung, naik ke atas, memang sakit memang, tapi terbantu. Orang yang flu, pilek, batuk bagus. Siapa yang flu, siapa yang pilek, batuk, nanti ambil air, tarik ke atas. Tarik. Sakit Pak Ustaz, bukan tanggung jawab saya. Tanggung masing-masing. Insyaallah air liurnya, ludah-ludahnya, ingus-ingusnya keluar. Daripada kena penyakit polip, salah satu penyebabnya kata dokter, ambil bunga, cium, ambil bunga, cium, ambil bunga, cium, menyumbat baru macam. Maka tarik ni ke atas, maka dia sehat walafiat. Fisiknya diperhatikan. Habis itu wajah. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Yang dimaksud muka itu mana? Paku telinga kiri, paku telinga kanan. Mana pakunya? Ini paku. Nampak? Ini paku. Yang tak berpaku, buatlah sendiri. Sejengkal cuman lebarnya. Paku kiri, paku kanan. Yang batas wajah atas mana? Batas dagu dengan batas tumbuhnya rambut di atas. Itulah wajah yang mesti disapu. Dari dagu sampai batas tumbuh di atas. Nah, ini. Batas normal. Mana tahu tumbuhnya sampai ke atas? Itu. Jadi tak perlu berwudu, ambil wudu. Lah, habis itu tangan. Wa aidiyakum, basuhlah tangan, ilal marafiq, tangan sampai siku. Sampai siku. Ambil air sampai siku. Digosok. Mana tahu ada tadi bekas kulit ikan mas waktu mencuci. Mana tahu tadi ada bekas lilin, bekas minyak. Gosok. Dah, celah-celah. Dah, habis itu kepala. Kepala bagaimana? Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kamu. Kalau muka siram, kalau tangan siram, tapi kalau kepala tidak disiram. Yang pula hidupkan keran kepala. Kalau kepala, tangan yang dibasahi. Basahkan tangan. Kalau mazhab Syafi'i sikit aja sah. Ini Nabi pakai sorban, sikit aja disapunya. Kena sampingnya sikit sah. Katanya Pak Ustadz 3 helai ada. Itu pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Katanya 3 helai saja cukup. Tapi saya sampai sekarang belum pernah saya tengok orang nyapu kepala 3 helai. Mana pula macam mana kita mau 3 helai? Ustaz Somad, ya boleh 3 helai. Sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bisa. Yang 3 helai itu dari awal sampai ujung, dari pangkal atau dari tengah bisa. Ini nanya apa ngetes? Asal sudah basah tangan, kena sikit dah lah. Makanya kadang kita tengok anak-anak MDA itu apa sih? Tapi kalau mazhab Maliki enggak. Di Maroko, saya pernah wuduk di pasar, saya ambil basah tangan, saya sikit. Datang tukang sayur marah sama saya. Dia di pasar. La yasih, tak sah wuduk ente kata. Saya diam aja, saya tak peduli. Saya mau lawan tak badan dia tegak. Datanglah satu anak muda Maroko ngasih tahu, huwa minasyarqil awsat. Ini dari Asia Tenggara, hum alal madhabil Imam Syafi'i. Mereka ini mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ba'dul ras, sebagian kepala saja cukup. Sedangkan Maliki enggak. Dalam mazhab Maliki basahkan semua tangan. Setelah basah disapu dari muka ke belakang.
Habis itu sampai tengkuk, maju tarik ke muka. Masuk ke telinga. Ustaz kenapa nggak pangkas, kata jamaah. Udah banyak masuk SMS WA. Kenapa Ustaz nggak pangkas? Ini nanti berangkat umroh mau gundul sekalian di Makkah. Jadi begitu habis tawaf, sa'i, tahallul, barbershop. Bayarannya 15 rial. Kalau saya pangkas sekarang 15 rial pendek, kan sedikit kerja dia. Kalau ini kan agak panjang sedikit. Nah, setelah wajah, telinga. Kalau mazhab Syafi'i, lain air untuk kepala, lain untuk telinga. Kalau mazhab Maliki enggak, semua kepala sama telinga nyambung. Kalau enggak, basahkan telinga. Ini mana ada orang tengok telinga sedikit aja. Sampailah masuk ke lubang telinga. Ini kadang banyak kita tengok orang cantik, ganteng, begitu ditengok lubang telinganya, sarang Spiderman. Kotor, jorok, tak bersih. Agama Islam mengajarkan bersih. Setelah itu barulah kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Itu zahirnya, itu materinya, tapi di dalam itu ada spiritualitasnya. Ada wuduk zahir, ada wuduk batin. Ini Ustaz Somad nih kaji-kaji batin dari mana nih, aliran sesat. Ini dari hadis riwayat Sunan Tirmizi dalam kurung HR Ibnu Majah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Apa kata dia? Dalam hadis Nabi SAW, ketika air kau masukkan ke mulut, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah mulut, dosa lidah. Ketika air kau tarik ke hidung, keluarlah dosa-dosa dari lubang hidung. Ketika air kau siramkan ke muka, maka iktikat makrifat hakikatnya, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah biji mata. Ketika air kau siramkan ke tangan, keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari jemari tangan. Ketika air mengusap kepala, keluarlah dosa dari otak-otak isi-isi kepala yang kotor-kotor, yang ngeres-ngeres, yang selalu ingat-ingat mantan. Sampailah ke lubang-lubang telinga, telinga yang selama ini mendengarkan lagu Kiang Racun Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Kabika Cikabigam, Kuc-Kuc Kutahe, What Can I Do For You. Maka bersihlah lubang-lubang telinga, dan ketika disiramkan ke kaki, maka keluarlah dosa-dosa dari celah-celah jari jemari, langkah tapak-tapak kaki yang selama ini kaki kau langkahkan ke karaoke, ke night club, ke tempat maksiat, ke tempat janda-janda, ke... Maka setelah itu kau pun dalam keadaan suci menghadap ke arah kiblat, lagi-lagi spiritual. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kau minta 3 sama Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hamba Engkau yang saleh. Asyhadu an la syarika la asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang hafal, yang enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, kau mau baca apa? Mulut aku. Apa kau tanya? Apa kau tengok mulut aku? Makanya ketika wudhu itu seimbang antara zahir dan batin, antara material dengan spiritual. Tak boleh sambil wudhu sambil ngobrol. Ini banyak orang sambil wudhu ngobrol. Itulah udah kan aku bilang kemarin. Jangan. Tapi kau pergi juga. Aku nggak mau sebenarnya, nggak bisa. Inilah udah pulsa udah habis. Apa ini, tak ada keseimbangan antara zahir dan batin. Maka kalau ada orang berkata, gimana cara membangkitkan spiritualitas ini Pak Ustadz? Dalam Islam diajarkan kedua-duanya. Ini adalah zahir, ini adalah zahir, ini adalah material. Ini akan dimakan cacing tanah. Perut itu material apa spiritual? Material. Yang material hanya bisa dikenyangkan dengan material. Abdul Somad punya perutnya material, maka sebelum berangkat tadi diberi dengan makanan material. Apa dia? Pindang. Dikasih material. Pindang itu material apa spiritual? Material. Dikasih buah semangka, buah naga,
Macam-macam, hebat, spiritual. Leher ini tempat suara ini material. Leher ini material, maka yang material mesti diberi material. Apa dia? Air pun material. Ada material putih, ada material merah. Mulai sempurnakan wudunya. Bagaimana cara menyempurnakannya? Kita mulai dengan hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 159. Ya, kita turunkan hadisnya. Ditemukan juga nanti di hadis Muslim seperti yang telah Anda tuliskan. Lihat kalimatnya. Hadisnya dari Hamran ini khadimnya atau pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan. Kata Hamran, "Laqad da'ani Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu." Utsman bin Affan pernah memanggil saya satu kali, kemudian mengajarkan saya untuk berwudu. Ya, fa amarani an atawadda, maka memerintahkan saya untuk berwudu. Utsman mengajari dulu. Lihat bagaimana cara Utsman mengajari kepada beliau. Yang pertama, lihat kalimatnya. Saya mulai dari sunnahnya dulu ya. Baik. Perhatikan. Pertama dengan menyampaikan hadis Nabi tadi, yaitu mulai dengan mengucapkan kalimat bismillah. Dan mohon izin ya, ketika Anda ucapkan bismillah, tolong jangan cuma di lisan. Rasakan Allah melihat Anda, mengawasi, sehingga kita ingin tampilkan wudu dan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baik, mulai dengan bisa membersihkan tangan dulu, telapak ini, dengan menyela-nyela begini ya. Jadi bukan cuma begini, atau pakai sabun tapi ini nggak disela, itu tidak diinginkan. Ya, jadi Anda siapkan airnya, bisa dengan menggunakan keran tapi tidak berlebihan. Ingat, ya jangan sampai air mengalir terlalu berlebihan, dan itu tidak diinginkan. Baik, bahkan Utsman bin Affan wudunya nggak pakai keran. Ya, beliau wudunya menggunakan bejana. Jadi kalau seperti ini misal, ya saya ambil ini aja lah. Ini gayung misalnya kan, bukan gayung yang ditumpahkan, jadi begini tidak. Tapi airnya diambil, perhatikan, bukan dicelupkan ke dalam, tapi ini ya diambil begini. Baru kemudian setelah begini. Paham? Baik ya. Jadi ingat bagaimana efisiensi penggunaan air di sini, bukan dicelupkan ke dalam begini. Ya, tidak juga ditumpahkan seperti ini. Ya, nanti Anda akan temukan orang yang basuh muka, gayungnya ke sini gitu kan. Basuh tangan, gayungnya ke sini, akan ditemukan seperti itu, ya. Ini menyalahi ketentuan hadis. Lihat, ambil begini, mulai sela-sela begini, paham? Satu, sebentar. Kalau ini sudah selesai, taib, sudah dianggap baik, 2-3 kali, kadang-kadang Nabi 2 kali, kadang-kadang 3 kali. Tapi tidak berlebihan. Lebih daripada 3 kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah bermaksiat menyalahi ketentuan Nabi. Baik, setelah itu, mulai dengan niat tamadmad, berkumur-kumur. Dalam bahasa Arab, kalimat tamadmad itu bukan sekedar memasukkan air ke mulut, tapi juga mengeluarkan kotoran yang di mulut. Jadi begitu Anda masukkan misalnya air ke mulut, ya bahasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Utsman, Anda ambil airnya ke mulut, kemudian mulai hirup sedikit, istinsyak ke hidung. Jelas? Lalu Anda kumur-kumurkan itu sambil mengeluarkan kotoran di mulut. Ya. Bahkan kadang-kadang Nabi meminta untuk sebagian menyikat ininya, menyikat giginya. Ya, ada yang menggunakan siwak, ada yang menggunakan sebagian dari tangannya seperti ini. Ya, agar sebagian kotoran yang ada di giginya bisa keluar. Setidaknya demikian. Paham sampai sini? Baik. Sebagian dihisap ke hidung, tidak perlu berlebihan, yang penting kotoran bisa terserap dan bisa keluar. Ya, Anda bisa kuatkan, namanya istinthar. Istinthar itu menguatkan, mengeluarkan dengan kuat, menyebarkan. Bisa begitu. Bisa Anda tutup misalnya salah satu dengan jemarinya. Ya. Paham sampai sini? Baik, saya ulangi ya. Ambil air, sudah selesai, bismillah. Kemudian Anda mulai berwudu, kumur-kumur. Hirup sebagian, keluarkan. Jelas sampai sini? Baik, bisa 2-3 kali. Ini masuk dalam kategori sunnah. Artinya kalau Anda tunaikan, pahalanya banyak di sini. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokok ini. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka wudunya tidak sah. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, wudunya tetap sah. Misal, kumur-kumur sempurna, ini sempurna, tapi basuh wajah sebagian tidak tersapu, maka wudunya batal. Tapi kalau Anda misalnya, tangan tidak tersapu sebagian, yang sunnah begini, sebagian tidak tersapu.
Kemudian Anda berwudu kumur-kumur misalnya, tidak istinsyar. Ya, tapi Anda wudunya sempurna pada yang pokok. Ya, nanti 4 kita jelaskan. Itu sempurna semuanya, maka wudunya dianggap sah. Walaupun sunnahnya tidak sempurna, tapi wudunya dianggap sah. Anda sholatnya sah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Saya teruskan dulu sebentar. Saya mau agak pelan-pelan ya, supaya dipahami betul. Dan jangan tinggalkan masjid ini kecuali kita paham apa yang kita bahas. Sepakat sampai sini? Baik. Saya mulai, bismillah. Perhatikan, ada 4 yang pokok. Berdasar keterangan Al-Quran, di Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Pertama wajah. Saya ulang, pertama wajah. Nanti setelah itu kita praktekkan. Pertama wajah. Kedua, tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Ketiga, kepala. Dan yang keempat, kaki sampai kedua mata kaki. Alhamdulillah. Kaki sampai kedua mata kaki. Wajah, tangan sampai siku, kepala, dan kaki sampai kedua mata kaki. Jelas? Berarti itu 4 yang pokok ya. Selebihnya sunnah. Ya, selebihnya adalah sunnah. Jadi kalau teman-teman di jalan misalnya menemukan air yang sangat terbatas tapi cukup bagi yang 4 ini, jangan dulu tayamum. 4 ini dahulukan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara kita membasuhnya. Bismillah. Baik, perhatikan bahasa Qur'annya. Ketika menyebutkan membasuh wajah, kalimatnya menggunakan kata ghassala. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu. Pertama, mohon fokus. Kalimat ghassala, faghsilu, itu mengandung arti mengambil sesuatu untuk ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi, ambil airnya, tumpahkan di wajah. Bukan ditumpahkan dulu baru dihapuskan. Jelas ya? Jadi Anda ambil air, awas hati-hati, Anda keliru bisa salah. Ambil airnya, setelah itu, kemudian tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama apa? Wajah. Nah, sekarang perhatikan, apa batasan wajah dulu? Apa batasan wajah yang dimaksudkan? Ya, boleh ya, kita lihat ya. Wajah dimulai dari batas dahi di sini, kening. Di sini. Turun ke bawah, bagian depan, tampak depan di sini, sampai ke ujung mata di sini. Maaf, perhatikan betul, termasuk bagian bawah telinga di sini. Ya, sampai ke dagu. Kalau yang ada janggutnya, Anda sampai di selai begini. Nanti 1 kali, tidak usah ngambil air lagi. Ya, nanti saya contohkan. Saya ulang ya. Bagian dagu di atas, bagian dahi di atas sini, sampai ke tampak wajah depan, sini, sampai ke bagian bawah telinga di sini, sampai ke dagu di sini. Yang ada jenggotnya sekalian di selai. Paham sampai sini? Baik, saya praktekkan ya. Bismillah. Ambil airnya, yang Anda tumpahkan. Sekarang perhatikan cara menumpahkannya ya. Bisa bermacam-macam, tapi poinnya ada 2 hal yang harus Anda ketahui. Ini ditumpahkan, ya. Saat ditumpahkan begini, yang jari telunjuk itu bisa membersihkan sudut-sudut mata. Ya. Jelas? Anda ambil airnya, tumpahkan, yang telunjuk membersihkan sudut-sudut mata di sini. Ya, sehingga insya Allah ketika Anda berwudu seperti ini, kotoran di mata pun bisa keluar. Tapi ingat ya, tidak ada isyarat spesifik apakah matanya terbuka atau tertutup. Ya, jadi terbuka boleh, tertutup juga nggak ada masalah ketika Anda tumpahkan itu. Walaupun sebagian pakar mengatakan akan lebih baik kalau terbuka supaya kotoran dalam itu bisa keluar dalam kelopak. Ya, di Anda masukkan begini, Anda basuh, telunjuknya mulai menyapu yang ujung mata di sini. Bersamaan dengan itu, jempol membersihkan bagian bawah di telinga sini. Paham? Baik. Perhatikan. Ambil air, tumpahkan. Tuh, otomatis tuh lihat. Kemudian ini. Ya. Dan selesai. Ambil lagi, dan tumpahkan seperti ini. Ya, selesai. Jelas? Baik, 2 sampai 3 kali. Maksud 2-3 kali itu begini, tidak harus Anda sampai 3 kali. Kalau sekiranya airnya cukup pada yang kedua sudah merata, Anda bisa cukupkan. Ya, kalau tidak cukup pada yang ketiga, sempurnakan sampai airnya mulai meresap dengan baik. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Kita belum selesai. Selanjutnya, saya mohon izin agak cepat ya, karena saya meng-cancel talim setelah ini karena harus istirahat, ada kondisi yang harus disesuaikan. Jadi mohon izin untuk bisa lebih fokus. Baik. Sekarang perhatikan, setelah wajah apa? Ingat, bukan tangan.
bukan tangan. Awas, bukan tangan, tapi tangan sampai siku. Gak pakai tangan sampai siku. Lihat sini. Kalau cuma tangan saja, yad dalam bahasa Arab, itu artinya dari ujung jari sampai ke sini. Ini tangan. Yad. Jelas? Baik. Tapi dalam bahasa fikih, setiap ibadah itu selalu detil. Sampai di mana kita harus basuh, di mana kita praktekkan. Saya beri contoh misal. Ini telapak tangan disebut kaf. Ini pergelangan disebut rusl. Ini sa'id. Ini mirfaq, jamannya marafiq. Kalau cuma tangan sampai sini, katif sampai bahu. Sekarang perhatikan, Anda dalam sholat saja misalnya, bagaimana cara telapak yang kanan menutup punggung yang kiri. Itu ada di hadis An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, letakkan telapak yang kanan, kaf al-yumna alal yusra. Letakkan punggung yang kanan di punggung yang kiri begini. Atau rusgha ala rusghi. Ya, ini pergelangan di pergelangan. Jadi ketemu pergelangan di sini. Ya, ini. Tapi langsung ya, tidak Anda ukur dulu Allah gitu kan? Enggak. Jadi langsung aja. Nah, ini ya. Nah, saya ingin tunjukkan maksud saya bahwa dalam bahasa fikih itu kalimatnya selalu jelas. Ya, tidak pernah samar. Kalimatnya jelas. Jadi kalau disebutkan rusghi berarti cuma sampai sini. Kalau disebutkan kaf cuma yang ini. Kalau disebutkan mirfaq berarti hanya sampai sini, tidak sampai ke sini. Nah, ini artinya saat Anda berwudu, kalimat Qur'annya adalah meminta Anda membasuh tangan dari ujung jari sampai ke sini aja batasnya. Marafiq. Jadi kalau sampai sini salah, sampai sini keliru, mesti sampai sini. Ke sini pun berlebihan. Paham ya? Dan tolong diingat, bersihkannya, membasuhnya, menumpahkannya itu dari tangan ke siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan airnya diputar kerannya, lalu Anda tadahkan begini, siku Anda dibeginikan. Itu keliru. Kalau dalam bahasa Qur'annya keliru. Ya karena yang benar itu diambil airnya, kemudian ditumpahkan ke sini, baru dibasuhkan, turunkan kembali. Ya, nanti kita akan lihat kenapa mesti seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya. Ya. 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, ambil airnya, tumpahkan, basuh, turunkan. Sampai 3 kali sampai airnya merata. Baik, nanti kita akan lihat saat membasuh seperti ini ada situasi yang bisa kita hadirkan dalam jiwa kita, dan itu yang akan bisa menjadikan kita menjauh dari setan. Ya. Baik, yang ketiga, 3. Wamsahu biru'usikum. Baik, yang ketiga kalimatnya berubah dari kata ghassala menjadi masaha. Ya, dari kata ghassala menjadi masaha. Perhatikan detailnya bahasa Quran. Ya. Kalau ini bukan firman Allah, mustahil bisa seperti ini, mustahil. Ya. Dari ghassala jadi masaha. Wamsahu biru'usikum. Kalau yang ini artinya membasuh, menumpahkan air di tempat yang akan dibersihkan. Tapi kalau yang ini artinya mengusap. Usap. Yang dimaksud dengan mengusap di sini artinya airnya tumpahkan dulu. Jadi begitu Anda misalnya ingin mengusap bagian kepala, ya, biru'usikum kepala, Anda ambil airnya, nah tumpahkan dulu begini. Tumpahkan baru diusapkan. Jadi bukan ambil airnya lalu disampaikan ke kepala begini, tidak. Ya awas, nanti juga ada kasus sebagian akhwat ketika akan berwudu langsung tuh di jilbabnya begini-begini. Ada kasus begitu, itu nggak tepat. Itu tidak tepat. Nanti kita lihat yang tepatnya, ya. Karena yang dimaksud masaha itu bukan air diambil tumpahkan, tapi tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Paham? Nah, sekarang perhatikan. Apa yang diusap itu? Ternyata yang diusap itu biru'usikum. 1 ru'us, jamak dari kata ra'sun, ru'us, jamak dari kata ra'sun, yang berarti kepala. Bukan rambut, ingat, kepala bukan rambut. Jadi kalau ada orang berwudu hanya membasuh rambutnya saja, itu tidak sah wudunya. Oh, kadang-kadang ada sebagian laki-laki atau anaknya gitu kan, yang remaja tuh pengen cepat segera kan, rambut sudah rapi, kemudian wudu lagi batal, cuman rambutnya aja begini, takut gitu kan, nggak nyampe kepalanya, itu batal. Dia nggak sah wudunya, harus mengulang dia. Ya, paham sampai sini? Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan kepala sehingga semua orang bisa berwudu dengan baik. Kalau disebutkan rambut kan yang nggak punya rambut repot ya. Fine. Dan ini yang menarik. Ketika Allah meminta mengusap kepala, menggunakan huruf ba di situ. Wamsahu biru'usikum. Padahal Allah bisa mengatakan begini, wamsahu ru'usakum.
Tapi pakai ba di sini. Bi ru'usikum. Ya, kalau kalimatnya hanya sekedar mengatakan wamsahu ru'usakum tidak menggunakan ba, maka semua kepala wajib dibasuh dari depan sampai belakang. Habis. Tapi ketika menggunakan ba dari 14 fungsi tadi, ya, di sini terdapat 3 fungsi utama. Ba dalam huruf ini. Ya. Nanti ada orang kita, orang Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, alhamdulillah dapat gelar doktor S3 hanya membahas huruf ba ini aja. Ba di ayat ini dibahas dapat doktor tuh. Ya. Ya, teman-teman yang belum silahkan, masih ada huruf ta, huruf da, huruf jim, huruf sampai ya tuh. Masya Allah, luar biasa. Ya. Di bahasa Arab itu, saya di jurusan bahasa Arab itu luar biasa. Bukan cuman kalimatnya, hurufnya, harokatnya ada maknanya. Ya, makanya Masya Allah Quran turun dengan bahasa Arab tuh banyak hikmah di situ. Ya, banyak hikmah. Nah, sekarang ba yang pertama itu bermakna istighraq namanya. Ba al-istighraq, yaitu ba yang menunjuk kepada makna holistik luas, tanpa batas. Ya, al-istighraq namanya. Ba yang menunjuk pada makna yang luas tanpa batas, al-istighraq. Ya. Artinya pada yang pertama ini Anda diperkenankan untuk membasuh kepala, mengusap kepala setelah airnya ditumpahkan. Misal Anda ambil airnya, Anda tumpahkan begini, dan Anda usap dari depan sampai belakang, seluruhan kepala. Jelas? Ya, nanti setelah itu, kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sambil telinganya kemudian sekaligus ya dibersihkan. Jadi tidak mengambil air lagi. Kalau hadis dari riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Anda ambil begini, tumpahkan, bersihkan kepala sampai ke sini, kemudian baru ke telinga di sini. Ya. Baik. Jadi lihat membersihkan telinga ya, yang telunjuk ini bagian di dalam di sini. Yang jempol bagian belakang sini. Jadi begitu Anda usap sini, kembalikan ke sini, kemudian ke telinga di sini. Ya. Jelas di sini? Paham ya? Baik. Ada hadis yang kedua yang menunjukkan Anda boleh membasuh ya atau mengusap bagian kepala kemudian mengambil air lagi untuk basuh telinga. Itu ada hadisnya. Jadi untuk basuh telinga ini sifatnya fleksibel, bisa langsung dari kepala kemudian ke telinga, bisa langsung kepala dulu, ngambil air untuk telinga. Jelas di sini? Baik. Sekarang perhatikan, ini yang unik. Kenapa menggunakan huruf ba? Karena tidak setiap orang ya punya potensi bisa menyapu, mengusap semua kepalanya. Mungkin ada orang yang mohon maaf, ada luka sebagian di kepalanya. Ada ikhwan yang kena luka misalnya kan, nggak bisa diusap semua. Bagaimana caranya? Maka fungsi ba di sini adalah fungsi yang kedua, namanya at-tab'id ma'at tahdid. Ya, membasuh sebagian dari kepala itu, tapi ada batasnya. Sampai ubun-ubun sini. Jadi kalau Anda sedang ada persoalan, kemudian tidak membasuh, tidak bisa mengusap secara keseluruhan, Anda boleh mengusap sebagian dari kepala, batasnya di ubun-ubun di sini. Ya. Dan Masya Allah, ini juga bagian dari kemudahan untuk akhwat, misalnya kan? Ada yang sedang berkerudung, berhijab, tidak bisa misalnya membuka di tengah-tengah kebanyakan orang, misal, sebagian tertentunya, ini boleh, Anda tidak usah lepas jilbabnya. Ya, Anda ambil airnya, tumpahkan, misalnya di sini aja, sah wudunya. Ya, sah, itu sah wudunya. Ingat, awas ya, nggak enak itu karena belum terbiasa. Karena belum tahu ilmu, membiasakan sesuatu yang keliru, belum membiasakan sesuatu yang benar. Dia nggak usah dicopot, apalagi misalnya ada yang ngambil air, dibasah-basahin di sini, gitu ya. Nah itu nggak tepat ya. Islam tuh memudahkan, tidak menyulitkan. Baik. Bahkan yang ketiga, ba di sini berfungsi at-tab'id min duni tahdid. Tab'id sebagian dan tidak dibatasi. Jadi kalaupun di sini ada masalah misalnya, yang penting Anda basuh sebagian kepala sudah sah wudunya. Anda ambil, misal di sininya susah, basuh yang ini. Basuh yang ini, basuh yang belakang, sepanjang masuk dalam bagian kepala di sini itu sudah sah wudunya. Di sini Nabi ajarkan pada sahabat, sahabat ajarkan pada tabi'in, tabi'in sampaikan pada ulama. Semua sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat di sini. Sepakat sampai sini? Harus sepakat. Sahabat saja sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan ulama, nggak sepakat. Aneh Anda. Masih begitu saya pulang gitu kan? Wah, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang terakhir pelan-pelan ya. Kaki sampai 2 mata kaki. Perhatikan cara membersihkannya. Ini kerjaan setan sering di sini. Ya, kerjaan setan membuat buru-buru sering di sini. Dan tidak sedikit yang diancam oleh Nabi sampai keluar ancaman Nabi. Kalau kamu masih begitu, bisa disiksa di neraka. Ya, tidak sedikit kalau dalam bahasa hadis yang lebih umum, ya ada kebanyakan orang disiksa di neraka persoalan kotoran di jempol kakinya.
Ada persoalan di wudunya, dia nganggap ringan, ya nganggap ringan. Masalahnya kan kalau wudunya nggak sempurna, sholatnya nggak benar kan? Ya, jadi turunannya banyak, sholatnya nggak benar, doanya nggak diterima, macam-macamnya, kesalahan banyak, amal soleh nggak ada. Kan jadi masalah kan? Baik, maka dari itu silakan perhatikan. Pertama, untuk membasuh kaki ini, kalau bisa Anda bagi pada 3 bagian. Pertama, perhatikan sebentar ya, saya angkat sedikit sebentar. Jadi mulai air pertama, Anda gunakan untuk menyelai-nyelai dulu sini. Nah, ini contoh nabinya. Jelas ya? Sela-sela ini. Dan menggunakan yang kelingking ya. Sunnahnya gunakan kelingking. Ustaz, kenapa nggak pakai jempol? Kegedean ya. Halo. Cukup kelingking aja. Ya. Ini maksudnya yang sewajarnya di sini ya. Anda ambil air, masukkan sini. Lihat. Bersihkan termasuk yang sela-sela di jempol ini. Kotoran-kotoran ini. Mau ketemu Allah masa kotor? Antum masuk ke ruangan aja, sepatu dibersihkan. Anda kalau ke Auckland, ke New Zealand itu, sepatu kotor nggak bisa masuk Pak. Langsung bunyi, dikejar anjing lagi. Betul, langsung bunyi. Ada langsung sebelum Anda turun di video di pesawat itu sudah ditampilkan makanan, macam-macam buah-buahan nggak boleh kecuali yang ada di situ aja. Kecuali Anda declare. Apalagi sepatu kotor nggak bisa masuk. Ke tempat manusia aja sepatu kotor nggak bisa masuk. Masa ketemu Allah kotor? Iya, jadi Anda bersihkan bagian pertama di sini. Kedua Anda ambil bagian belakang, Anda rapikan dulu sampai ke sini. Yang ketiga ambil air lagi, ratakan keseluruhannya. Ini insya Allah akan lebih baik itu. Ya, jelas di sini? Paham? Boleh saya turunkan? Nah. Mungkin butuh 1 orang pegang mic-nya Pak. Ya. Oh, 1 lagi untuk nyiram kan? Oke. Pak, 1 untuk nyiram, 1 untuk ini. Bukan nyiram ustadznya, nyiram. Ngambilin air. Enggak, untuk nyiram air. Jadi kita mulai dari awal ya, telapak tangan Pak. Sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya, itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai bergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang diantara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru 1 kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru 1. Kemudian ini 2 ya. Kemudian baru 3. Jelas ya. Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. 1, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyak, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini 1 ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin dia di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau. Sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf karpetnya basah Pak. Apa? Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu.
Dipastikan ini satu. Kemudian dua lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama. Batas minimal wudhunya gitu. Jadi tarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, ya, ini diputar, dipastikan dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air pak ya. Di sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya. Dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar, baru satu. Kemudian rambutnya, ini saya 3 minggu lalu baru buntu lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya. Memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang, ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ini gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat musab kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher, kemudian ditarik dan di. Habis itu telapak kaki dipastikan ya, telapak kakinya mohon maaf. Ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan, 3 kali kiri. Boleh nggak masalah. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Nah untuk lebih jelas masalah dalil, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke buku tadi yang saya kasih gitu kan, yang dibagikan. Itu sudah dijelaskan hadisnya riwayat siapa di footnote-nya masing-masing gerakan yang saya ajarkan tadi. Sudah Pak, sudah keluar. Kita masuk sekarang pada yang pertama yaitu bab fadlul wudu, babun fadlul wudu, bab tentang keutamaan berwudu, keutamaan berwudu. Paling tidak kita sehari paling tidak 5 kali berwudu, setiap salat kita berwudu ya. Maka ini ternyata merupakan ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian hingga ke mata kaki. Ini ayat tentang wudu ya, di mana Allah menyebutkan tentang 4 rukun wudu. Sekarang berwudu yang pertama adalah cuci wajah. Wajah adalah dari tempat rambut tumbuh dari sini sampai di sini ya. Ini namanya wajah. Ini harus semua terkena anggota wudu. Di belakang sini enggak perlu karena ini bukan wajah ya. Di sini enggak perlu karena ini bukan wajah. Di sini enggak perlu, ini bukan wajah. Maka yang wajah itu ini yang nampak kalau kita bercermin, yang nampak itulah wajah. Ini namanya apa?
namanya wajahku ya. Wajahmu sendiri di situ. Itu namanya wajah. Kemudian dari situ kita bicara dulu tentang rukun wudu. Jadi wajah, kemudian aydiyakum ilal marafiq, tangan dari ujung sampai ke siku. Terserah dari ujung sini ke sini atau sini ke sini enggak apa-apa. Yang penting tangan terkena ya. Kemudian kepala, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Kepala yaitu dari sini sampai ke belakang. Makanya sunnahnya Nabi suruh begini, sampai belakang sampai di akhir kepala. Itu namanya wudu. Tidak perlu sampai ke leher ya, karena sampai kepala. Perempuan, Ustaz gimana kalau rambutnya panjang? Ya enggak usah ngikut rambutnya ke bawah, enggak usah. Cukup sampai di leher saja, kemudian balikkan lagi ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian cucilah kaki kalian sampai ke mata kaki, sampai ke mata kaki. Ini rukun wudu, ini yang wajib. Di luar daripada itu, maka ada yang diperselisihkan sunnah atau wajib. Contoh, dan ada yang disepakati adalah sunnah. Contoh, mengucapkan bismillah tatkala wudu. Ada khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya sendiri condong pendapat jumhur ulama bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Sehingga seorang kalau berwudu tidak mengucapkan bismillah, wudunya tetap sah. Cuma dia wajib atau tidak, itu khilaf di kalangan para ulama. Kemudian mencuci tangan sebelum berwudu, itu juga sunnah. Ini sepakat ulama sunnah ya. Cuci tangan sebelum berwudu, sebelum kemudian berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung dikeluarkan. Ini juga khilaf. Jumhur ulama mengatakan sunnah, mazhab Hanabilah mengatakan wajib. Yang bagusnya kita kerjakan semuanya ya. Kita kerjakan semuanya. Kemudian juga tatkala di rambut, apakah cukup segini aja atau semuanya? Sebaiknya kita kerjakan seluruhnya. Kemudian telinga itu pun sunnah, tidak wajib ya. Kemudian ditutup dengan doa ya. Jadi Allah hanya menyebutkan yang rukun-rukun ya, adapun perincian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya jelaskan secara lengkap. Kita kalau ingin wudu sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang datang, maka pertama kita bilang bismillah. Kemudian kita cuci tangan, kalau ada air kita cuci 3 kali ya. 3 kali, 1 2 3. Setelah itu kita berkumur-kumur, ambil air. Kalau kita pakai keran lebih mudah, air 1 di mat-mat itu di giniin, apa namanya? Dikumur-kumur. Ini buang 1 2 3 ya. Setelah itu kita mengambil air, kita taruh di hidung ya. Tapi dalam riwayat Nabi langsung berkumur-kumur, langsung menghirupkan dengan sekaligus. Jadi begini, sebagian dimasukkan ke dalam mulut, sebagian dihirup, kemudian dikeluarkan. Hirup namanya istinsyaq, dilepaskan namanya istinthar. Jadi sekali. Yang kedua, sebagian masukkan ke mulut kumur-kumur, sebagiannya dihirup dan dikeluarkan. 2. Kemudian ambil lagi yang ketiga, sebagian dimasukkan dalam mulut, kumur-kumur, sebagian dihirup dan dikeluarkan. Ya. Itu hukumnya wajib atau sunnah ada khilaf. Kemudian setelah itu baru wajah. Ini yang rukun. Ini sepakat rukun. Wajah semuanya harus kena ya. 1, kemudian ambil lagi air. 2, ambil lagi apa? 3. Setelah itu tangan. Tangan terserah mau dari sini atau harus diulang lagi. Tadi yang pertama kita sudah cuci. Jangan orang cuci dari sini ke sini. Yang tadi kan sudah dicuci awal itu sunnah. Sekarang harus diulang lagi. Diulang lagi dari awal ujung sampai ujung sini ya. 1 2 atau dari atas ke bawah juga boleh, yang penting sampai ke siku. 3. Kemudian ini lagi 1 2, ini 1 2 3. Setelah 3 kemudian apa? Kepala. Ini sekali aja. Mau ke hidung, ke telinga boleh ya. Sunnah ya, sekali aja. Baru kemudian kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kaki kiri mata kaki sampai 3 kali. Kemudian berdoa nanti akan datang dalam pembahasannya apa doanya. Itulah kira-kira sederhana tata cara wudu yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.